Ya, meski direncanakan cair hari ini, sejak pagi hari, area pelayanan kantor pos di Jakarta Pusat terpantau sepi. Belum ada antrian penerima manfaat di dalam dan luar area kantor pos. Bantuan ini merupakan program pemerintah dalam upaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kenaikan harga bahan pokok. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Nantinya sebelum menerima bantuan, petugas pos melakukan verifikasi data dengan mencocokkan identitas dan surat undangan yang dibawa warga. Setelah dipastikan sesuai, uang tunai langsung diserahkan kepada penerima manfaat yang tercatat masuk kategori. Dan informasi lengkapnya ini mengenai pencarian BLT, kita sudah bergabung dengan jurnalis iNews Henry Aprila dari kantor pos Lapangan Banteng. Selamat siang Henry, apa benar sudah ada pencairan hari ini? Ya, berkaitan dengan proses pencairan bantuan langsung tunai ataupun BLT dalam program tambahan ataupun program bantuan tambahan yang dilakukan oleh pemerintah, ini memang sejak tadi pagi sampai dengan saat ini, Togi dan juga pemirsa, bahwa kalau tadi kami pantau bahwa di kantor pos Indonesia di kawasan Lapangan Banteng maupun di kantor pos Indonesia Cikini pun juga terpantau sepi, dan sedikitnya kita akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini bersama dengan juru kamera kami Laksana, di mana kalau untuk kondisinya saat ini memang masih cukup sepi, bahkan belum ada aktivitas proses dari pencairan BLT sendiri. Dan tentunya nantinya untuk masyarakat ataupun para penerima manfaat dapat melakukan konfirmasi ataupun verifikasi di samping kiri kami saat ini dengan menggunakan aplikasi resmi dari PT Pos Indonesia, kemudian dapat menyerahkan kartu tanda penduduk dan juga surat dari kelurahan yang nantinya juga akan dikonfirmasi melalui PT Pos Indonesia. Dan memang informasi yang kami terima dalam proses penerimaan ataupun pemberian dari bantuan ini sendiri dapat diterima oleh para penerima manfaat dari golongan Densil 1 sampai dengan Densil 4, yang kemudian ini dalam 3 bulan periode dari mulai Oktober sampai dengan Desember 2025 dengan menerima senilai Rp900.000. Dan tentunya Menteri Koordinator Perekonomian yakni Airlangga Hartarto yang menyampaikan bahwa targetnya dalam pemberian BLT sendiri ataupun bantuan langsung tunai sendiri ini ditargetkan sebanyak 35 juta kurang lebih penerima manfaat. Dan tentu harapannya dalam pemberian program ini ataupun bantuan tambahan ini di luar bantuan reguler dapat diterima oleh masyarakat dan digunakan dengan baik dan juga benar. Dan tentu sampai sejauh ini pun kami lihat ini belum ada aktivitas dari proses pencarian yang dilakukan di PT Pos Indonesia, terutama kami saat ini sedang berada di kantor PT Pos Indonesia di kawasan Lapangan Banteng, dan nantinya ini para penerima manfaat dapat melakukan penungguan di titik ini ataupun di kursi belakang kami saat ini untuk menunggu pemanggilan, bahkan juga nantinya melakukan verifikasi data, dan nantinya juga dapat dilangsungkan dengan menggunakan aplikasi resmi melalui PT Pos Indonesia. Tentu harapannya nanti kami pun juga melihat bahwa sampai sejauh ini belum ada informasi resmi yang disampaikan oleh pihak dari PT Pos Indonesia terutama di Jakarta Pusat. Sementara Togi, informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Bila atas informasinya melaporkan langsung dari kantor Pos Indonesia di Jakarta Pusat, selamat bertugas kembali. Ya, bisa komunitas fotografi membantah adanya pungutan liar terhadap pengunjung Tebet Eco Park yang ingin mengambil foto atau memotret. Sebelumnya seorang berinisial AM mengaku menjadi korban pungli sebesar Rp500.000 saat memotret di taman tersebut. Dugaan pungutan liar yang dialami seorang pengunjung di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan ramai diperbincangkan masyarakat. Dugaan pungli dilakukan seseorang yang mengatasnamakan komunitas fotografi yang meminta seorang pengunjung berinisial AM uang Rp500.000 saat ingin melakukan fotografi di kawasan Tebet Eco Park. Menanggapi adanya tuduhan tersebut, komunitas fotografi di Tebet Eco Park membantah melakukan pungli terhadap salah satu pengunjung. Menurutnya, uang Rp500.000 yang dipersoalkan adalah untuk biaya keanggotaan baru bagi yang mau bergabung dalam komunitas.
Menurutnya, biaya tersebut meliputi uang pembelian rompi, kartu keanggotaan, serta uang kas anggota. Sifatnya pun bagi yang ingin bergabung saja atau tidak memaksa. Pihak Tebet Eco Park sendiri memastikan tidak ada pungutan liar setelah pihaknya meminta konfirmasi kepada komunitas fotografi. Kendati demikian, pihaknya mengimbau kepada komunitas fotografi agar lebih fleksibel terhadap semua pengunjung. Memang ada pembatasan, tapi saya tidak melarang. Jadi membatasi untuk ketertiban saja. Kemudian di sini tertulis jelas akun CFD People. Akun CFD People. Kemudian di sini ada Tastel Fat Foto. Dia bilang tentang uang 500.000. Itu tidak benar. Itu hanya untuk internal member saja. Bukan tiba-tiba kita tarik tagih uang 500.000. Itu tidak ada. Oke, pada dasarnya kan Tebet Eco Park itu merupakan fasilitas umum, ruang terbuka hijau yang dimana bisa dimasuki kegiatan apapun gitu. Jadi untuk komunitas-komunitas sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan selama masih pada dasarnya ya sesuai etika lah. Gitu. Mungkin dari kasus ini kita akan lebih menghimbau komunitas agar ya sama-sama fleksibel lah terhadap semua pengunjung. Baik yang mungkin individu atau yang ada komunitas lain, jadi biar sama-sama saja karena kan sama-sama menggunakan taman untuk happy ya jatuhnya karena Tebet Eco Park itu. Dugaan adanya pungli sebesar Rp500.000 terjadi pada Kamis 16 Oktober lalu. Seorang pengunjung berinisial AM menceritakan dimintai uang oleh komunitas fotografi saat mengambil gambar di kawasan Tebet Eco Park. Dari Jakarta, Ismalia Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, menanggapi adanya dugaan pungutan liar di Tebet Eco Park, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak boleh ada pungutan apapun untuk aktivitas non-komersil di taman. Dirinya menegaskan jika memang benar ada pungli, pihaknya akan segera menertibkan. Apakah ada komunitas fotografer gitu Pak Gub di Tebet, jadi mereka di sana nggak ada nagih uang 500, nagih uang. Jadi yang melarang siapa? Ya, komunitas fotografer. Komunitas fotografer melarang pengunjung ambil foto gitu. Iya. Enggak. Itu Eco Park bebas. Jadi nggak ada, nanti kami saya tertibkan. Ya. Kan ada tindakan soal itu Pak? Ya pokoknya kita tertibkan, nggak boleh ada pungutan-pungutan, wong itu taman milik. Sama ya Pak. Pemirsa, DKI Jakarta sempat akan memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan yakni monorel, namun sayangnya proyek tersebut gagal terrealisasi. Mangkrak lebih dari 2 dekade. Tiang monorel akan dibongkar mulai Januari 2026. Jakarta sempat akan memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan yakni monorel, namun sayangnya proyek itu gagal terrealisasi akibat permasalahan pada pembiayaan pembangunannya. Kini tiang-tiang monorel yang sudah terpancang di sepanjang Jalan Rasuna Said ini hanya menjadi hiasan di tengah megahnya kota Jakarta. Keberadaan tiang monorel ini belakangan menjadi sorotan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Tiang monorel dinilai mengganggu estetika. Pramono pun menegaskan akan membongkar tiang monorel. Yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang Jalan Rasuna Said ini. Tiang monorel yang mangkrak masih berdiri tegak di sepanjang Jalan Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika Jakarta kini menunggu proses pembongkaran awal tahun 2026 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.